lagi kita di ibadah Your Kids pada hari ini. Sebelumnya gimana keadaannya di rumah nih? Sehat-sehat semua kan? Kita selalu ingat ikuti protokol dan tetaplah jaga kesehatan di rumah. Baiklah, kita akan melakukan ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata semuanya. Kita akan mulai berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami dapat melakukan ibadah Your Kids kami, ibadah sekolah minggu kami, walaupun secara online, tapi kami memohon kepadamu karena kami hati yang siap mendengar dan juga memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Aku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadi gelap, selalu bersinar terang. Oh Yesus, berikanlah sukacita, haleluya, 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 nyanyilah, haleluya, 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 amin. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan nyanyikan sebuah lagu, This Is My Desire.
I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan dan juga waktu yang telah Kau sediakan bagi kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan lanjut ke firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, berikan kami fokus kepadamu dan hati yang dapat menerima semua apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu kami Tuhan. Dan juga Tuhan, berikanlah guru sekolah minggu kami hikmat dan juga kebijaksanaan agar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya ya sama-sama buka di dalam 2 Tawarik. Yang di rumah juga siapin Alkitabnya, sama-sama buka di dalam 2 Tawarik 17. Nah, cerita kali ini tentang raja-raja. Tapi kali ini ceritanya ada 2 raja. Sudah dapat? Nah, di situ 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 19. Ceritanya di 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 19. Nah, 2 Tawarik 17 ini ada satu raja di situ. Siapa di situ rajanya? Ya, yang kuat siapa? Yosafat. Raja Yosafat. Nah, Raja Yosafat ini di Alkitab dikatakan bahwa raja ini adalah raja yang taat. Raja yang apa? Taat. Raja yang takut sama Tuhan. Raja yang taat, dia takut sama Tuhan. Dia mengikuti jalan dari bapaknya. Bapaknya sebelumnya juga seorang raja Yehuda. Siapa bapaknya tahu? No. Dia raja Yehuda, tapi bapaknya tahu nggak siapa? Ada di situ bapaknya namanya. Asa. Ya, Raja Asa. Jadi Yosafat, bapaknya namanya siapa raja? Raja Asa. Jadi dia keturunan raja juga. Jadi dia ikut bapaknya, ikut keturunan Daud yang takut akan Tuhan, taat sama Tuhan dan menjauhi berhala. Itu Raja Yehuda. Sehingga waktu dia menjadi raja, mulai dari pasal ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 ini, dibilang ayat 1 sampai 19, Raja Yosafat ini adalah raja yang diberkati sama Tuhan. Karena satu, dia punya guru-guru yang pergi ke daerah-daerah di bagian kerajaannya dia, supaya orang-orang yang di bagian kerajaannya dia bisa takut sama Tuhan, dengarkan semua perintah Tuhan. Jadi mereka semua jadi kuat di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang pengen mau kuasai kerajaan ini jadi takut, karena mereka tahu Tuhan beserta dengan raja siapa? Raja Yosafat. Nah, dari kerajaan Yehuda, ingat kerajaan Yehuda. Nah, ada satu raja lagi. Raja ini terkenal dengan dia nggak mau taat sama Tuhan. Dia menyembah berhala sama seperti istrinya. Ada di 2 Tawarik 18 di sebelahnya. Ayo, raja siapa di situ? Dua Tawarik 18, raja siapa? Ahab. Ya, Raja Ahab. Nah, waktu itu karena kan kalau misalnya kerajaan itu pengen tambah lebih kuat, jadi kerajaan ini harus kawin sama-sama. Jadi kekuatannya tambah kuat. Jadi Yosafat ini ambil anaknya si Raja Ahab ini, dia menikah dengan anaknya Raja Ahab. Jadi Raja Ahab ini jadi bapak bertuanya dia Raja Ahab. Jadi waktu itu si Yosafat ini ketemu sama Raja Ahab. Dia ketemu sama Raja Ahab ini panggil Yosafat ini untuk bersekutu. Tahu kan bersekutu? Kalau misalnya suka main game perang-perang, tahu kan bersekutu? Mau sama-sama mau lawan satu daerah di
di mana ya daerahnya itu? Coba semuanya baca ayatnya yang ke 3. Daerah Ramot Gilead. Ramot Gilead ini mereka harus serang daerah Ramot Gilead ini. Nah, daerah ini, tapi si Yosafat ini bilang sama raja siapa tadi? Ahab. Coba tanya dulu sama Tuhan. Tuhan setuju nggak kita mau lawan mereka? Atau Tuhan bilang jangan. Jadi si Raja Ahab ini panggil 400 nabi. Ada berapa nabi? 400 nabi. Banyak nggak 400 nabi? Banyak sekali. Jadi nabi-nabi ini semuanya ternyata mereka sudah sepakat. Ingat ya, sepakat, tahu kan sepakat? Mereka sudah sama-sama sepakat bilang sama Raja Ahab sama Raja Yosafat kalau mereka bisa pergi berperang, melawan apa tadi? Ramot Gilead, melawan Ramot Gilead ini. Mereka sudah sepakat kalau bakalan Raja Israel ini, Raja Israel Arab itu Ahab, siapa namanya? Ahab itu Raja Israel ya, Raja Israel. Raja Israel ini mereka bisa menang dengan Raja Yosafat, orang Yehuda, menang. Tapi ada si Yosafat masih belum percaya sama 400 orang ini. Dia masih tanya sama Raja Ahab, masih ada nggak nabi yang harus kita dengar? Apakah itu dari Tuhan atau bukan gitu? Apakah kita harus berperang atau tidak? Nah, si Raja Ahab ini bilang ada satu nabi, dia bilang namanya Nabi Mika. Nabi siapa? Mika. Ingat ya, Nabi Mika. Tapi si Raja Ahab dia bilang saya nggak suka sama Nabi Mika ini, karena Nabi Mika ini suka berbuat yang jahat tentang dia. Kalau yang lain-lain tadi, yang sekitar 400 orang itu, nabi-nabi itu selalu berkata yang baik tentang Raja Ahab ini. Tapi sedangkan Nabi Mika selalu berkata yang berbeda. Dia selalu berbicara yang jahat tentang Raja Ahab. Tahu kenapa si Nabi Mika ini selalu berbicara yang jahat tentang Raja Ahab ini? Kenapa? Tadi sudah dibilang dari awal, karena tidak menghormati Tuhan. Iya, karena Raja Ahab ini nggak hormati sama Tuhan, dia menyembah Baal. Terus istrinya juga salah satu orang yang suka menganiaya nabi-nabi Tuhan, termasuk Nabi Elia. Pernah dengar cerita Nabi Elia? Nama istrinya itu tahu nama istrinya? Istrinya namanya Isabel. Nah, Isabel, istrinya namanya Isabel. Nah, Isabel ini terkenal dia yang suka menganiaya nabi-nabi, termasuk Nabi Elia tadi dibilang. Nah, karena itu Raja Mika ini pengen supaya Raja Ahab bisa ngerti kalau dia sudah berbuat salah, tapi dia nggak ngerti. Dia tetap mau dengar orang-orang nabi-nabi yang berbicara yang sesuka hatinya dia gitu, apa yang dia pengen buat, karena dia sudah berbuat salah. Nah, sementara itu ada orang pergi panggil si Mika. Jadi karena Yosafat bilang coba pergi panggil si Mika ini, Nabi Mika. Jadi orang pergi panggil Nabi Mika ini, pergi panggil Nabi Mika. Sampai ke Nabi Mika, ada salah satu pembantunya Nabi Mika ini bilang sama Nabi Mika, Nabi Mika, ada nabi-nabi yang terlebih dahulu sudah datang ke raja dan mereka bilang boleh pergi melawan siapa tadi, Ramot Gilead ini dan bakalan menang. Nah, itu ternyata mereka semua sudah apa tadi dibilang? Sudah sepakat. Ya, sudah sepakat. Mereka semua sudah sepakat supaya bilang kalau boleh pergi dan bakalan menang. Nah, si Nabi Mika bilang segini sama mereka, enggak, dia bakalan jawab sesuai dengan apa yang dikatakan siapa? Tuhan. Nah, Nabi Mika bilang dia akan katakan sesuai apa yang dikatakan Tuhan ke dia. Jadi mereka pergi ketemu dua raja tadi. Raja siapa? Yosafat dan Raja Ahab. Nah, pas sampai di sana, Raja Ahab tanya sama Nabi Mika, apakah boleh kita pergi melawan Ramot Gilead ini? Terus Nabi Mika ini kayak bercanda, dia bilang,
boleh kalian pergi, nanti kalian menang. Tapi si Raja Ahab bilang, kenapa sih kamu selalu berkata yang tidak baik tentang itu? Baru si Nabi Mika jelasin sama dia bahwa Tuhan sudah buat semua nabi itu sepakat untuk berbohong. Apa? Berbohong. Sudah ada roh untuk berbohong, dibilang di situ di pasal yang ke-18 dibilang. Ya, coba lihat pasal 18. Nah, di situ dibilang di situ ayat 16, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Nah, dibilang di situ bangsa Israel, kan Raja Ahab itu kan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini akan tercerai-berai. Tapi si Raja Ahab nggak mau dengar sama siapa Nabi Mika ini. Dia tetap mau pergi berperang. Jadi Nabi Mika ini ditangkap sama Raja Ahab, dipenjara sama Raja Ahab karena dia nggak mau dengar apa kata Nabi Mika ini. Ditangkap, dipenjarakan, dibilang tunggu sampai dia datang kalau dia berhasil melawan Ramot Gilead tadi. Nah, ditangkap, habis itu si Raja Ahab ini dia bilang sama si Yosafat. Nah, Yosafat ini tetap mau ikut apa kata Raja Ahab ini. Jadi mereka pergi, si Raja Ahab ini menyamar tahu kan? Bukan jadi raja, jadi kayak panglima yang lain, bawa kuda. Terus si Raja Yosafat ini jadi tetap sebagai raja, tapi dia ditaruh di keretanya raja orang Israel. Jadi si Yosafat ini ada dalam kereta raja orang Israel. Nah, waktu itu yang mereka mau lawan si Ramot Gilead ini, mereka sudah sepakat sama-sama bilang, kita tidak boleh menyerang orang sembarangan orang atau orang lain, tapi kita harus serang orang-orang Israel atau Raja Israel, nggak boleh yang lain. Nah, itu yang si Ramot Gilead itu sepakat waktu mereka mau pergi berperang. Nah, pas waktu mereka pergi sama-sama ketemu di tempat berperang, nah mereka sudah mau serbu. Tapi pas mereka lihat tentara-tentara Ramot Gilead ini lihat ada apa yang tadi kereta, nah mereka bilang situ raja pasti mereka bakalan cari raja duluan kan, itu Raja Israel. Jadi mereka putar serang ke Raja Israel. Pas mereka lihat ternyata di situ bukan Raja Israel, tapi siapa yang tadi di situ? Nah, Raja Yosafat di situ. Tapi ingat, Raja Yosafat ini disertai Tuhan atau tidak? Tidak ya. Enggak, Raja Yosafat ini tetap disertai sama Tuhan walaupun dia memilih hal yang bodoh, hal yang enggak disenangi sama Tuhan. Tapi waktu si Yosafat ini lihat mereka sudah serbu dikepung, si Yosafat ini berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong gitu. Coba kalian misalnya diserbu sama atau anjing kejar, gimana teriaknya? Mama gitu. Iya, pasti teriak, mau teriak mama atau mau teriak papa atau mau teriak sama Tuhan. Sama kayak Raja Yosafat, karena dia dekat sama Tuhan, jadi waktu orang ini serbu dia langsung teriaknya sama Tuhan, dia minta tolongnya sama Tuhan. Dan kira-kira Tuhan dengar enggak? Dengar, Tuhan dengar karena Tuhan ingat kebaikan-kebaikannya Yosafat. Terus dia mau taat, dia nggak mau menyembah berhala walaupun dia sudah memilih hal yang salah waktu itu, tapi Tuhan tetap tolong dia. Akhirnya pas mereka buka keretanya, terus lihat di situ ternyata Raja Yosafat, raja orang Yehuda, mereka langsung pergi. Jangan, stop, ini bukan raja orang Israel, cari raja orang Israel. Jadi pas mereka bilang ternyata bukan, terus ada satu orang gitu panahnya tiba-tiba lempar panahnya. Jadi panah yang dilempar sama satu prajurit itu yang nyasar itu langsung kenanya ke Raja Ahab. Siapa kenanya? Raja Ahab. Waktu panah itu mau terlempar, semua orang jadi kacau kan, semua orang saling lempar-lempar panah.
sampai lebar panah. Jadi di situ si Raja Ahab dia bilang, cepat keluarkan saya dari arena ini, pertempuran ini, dia bilang, karena dia sudah terluka. Tapi saking kacaunya, kebayang nggak kacau kalau kalian main game kacau gitu. Saking kacaunya, si Raja Ahab ini nggak bisa keluar. Akhirnya Raja Ahab ini meninggal di situ, meninggal di pertempuran situ. Dia nggak bisa balik lagi ke tempatnya dia. Nah, karena apa Raja Ahab tadi? Tidak disertai Tuhan, terus dia nggak mau dengar kata Nabi siapa tadi? Nabi Mika. Nabi Mika kan sudah bilang bangsa Israel akan tercerai-berai, seperti tidak ada tuannya dibilang di situ. Nah, walaupun ingat ya ceritanya, lebih baik kita mendengarkan firman Tuhan dan apa? Lakukan kayak tadi mereka Raja Ahab sama Raja Yehuda. Mereka sudah dengar firman, mereka lakukan nggak? Nggak lakukan. Jadi kita kalau sudah dengar firman harus lakukan, harus taat supaya kita disertai sama Tuhan. Mau disertai sama Tuhan? Mau ya, semuanya buka ayat hafalannya. Ayat hafalannya di Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Isinya apa? Ini ayat hafalan untuk anak kelas sedang ya, sama anak kelas besar. Yakobus 1 ayat 22. Ayo baca sama-sama, yang bisa baca. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menerima firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi di dalam ayat hafalannya kita harus menjadi pelaku firman. Terus pertama, ke pelaku firman, jangan hanya mendengar apa. Kalau kita mendengar berarti kita menipu diri kita sendiri gitu. Kalau sudah dengar firman Tuhan sudah bilang jangan, berarti jangan. Kalau disuruh lakukan harus dilakukan. Jangan sama kayak Raja Ahab yang mau melakukan apa yang dia mau. Ya, terus anak kecil ayat hafalannya ada di Ulangan 5 ayat 27C. Kami akan mendengar dan melakukannya. Ulangan 5 ayat 20C. Kami akan mendengar dan melakukannya. Nah, sampai di sini cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Semuanya yuk lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan daripada-Mu, hikmat daripada-Mu, kepintaran daripada-Mu Tuhan Yesus, agar supaya kami dapat menjadi saksi-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya Tuhan. Kami tutup ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, hari ini kita masuk ke aktivitas untuk semuanya. Untuk kelas kecil akan dapat 2 kertas. Ini ada 1 kertas dan sama 1 kertas ini. Nah, untuk kertas yang ini kalian gunting bentuk orangnya, terus dilipat, ditempelin, dilipat jadinya seperti ini, bolak-balik. Setelah itu, yang gambar yang ini, tengahnya ini kan ada garis-garis putus-putus, itu digunting garis putus-putusnya. Terus masukkan yang gambar yang tadi digunting ke dalamnya. Gambar yang tadi digunting, ini adalah Raja Yosafat. Nah, Raja Yosafat ini berada di tengah-tengah antara Nabi Mika dan Raja Ahab. Di antara tengah-tengah mereka, dia harus milih yang mana, oke? Tapi jangan lupa ya, gambarnya warnainya yang bagus ya, semuanya. Nah, kita masuk ke kelas sedang. Kelas sedang kalian dapat 1 lembar kertas berwarna tebal. Nah, di sini sama juga ada Nabi Mika dan Raja Ahab. Di tengah-tengahnya Raja Yosafat, tapi Raja Yosafatnya ini masih miring. Kita benerin semuanya, digunting dulu, gunting juga Raja Yosafatnya digunting.
terus ditempelin. Tempelin di tengah-tengah Raja Ahab dan Nabi Mika, si Raja Yosafatnya ini. Nah, Raja Yosafatnya ini juga di tengah. Nah, tadi kan ada dua garis ini, dua blok sini digunting, terus ditempelin di belakangnya untuk menahan Raja Yosafat. Jadinya seperti ini. Dan terus lanjut ke kelas besar. Kelas besar aktivitasnya di sini ada gambar-gambar. Lihat gambar-gambarnya. Terus kalian kan sudah bisa bahasa Inggris. Jadi kalian lihat gambar yang ada di atas itu apa? Bahasa Inggrisnya apa? Contoh ini duck. Jadi lihat huruf pertamanya duck. Huruf pertamanya D. Jadi di sini tulis D. Terus ini ada orange. Huruf pertamanya O. Tulis O. Jadi dapat satu kata do. Jadi untuk ayat hafalan yang ada di sini untuk anak kelas besar menggunakan bahasa Inggris. Jadi ingat ya, huruf pertama bahasa Inggris dari gambar-gambar yang di atas. Oke, semuanya ngerti? Bye.